Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji dan syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan mendapat keberkahan dan keredoan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi pencinta konten dimanapun berada, dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Helmi membahas, jangan kalian lakukan berhubungan suami istri yang seperti ini. Yang seperti apa yang dimaksudnya? Sahabat Buya Helmi, suami istri pada saat berhubungan adalah merupakan suatu kewajiban dan keharusan dalam bahtera rumah tangga. Al-Quran menyatakan, An-nisa harsul lakum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah ladangmu, istrimu adalah pakaianmu. Maka gunakanlah pakaianmu dengan sebaik-baiknya, pakailah pakaianmu dengan sebaik-baiknya. Berhubungan suami istri bisa jadi zina kalau dilakukan seperti yang dalam konten ini. Sekali lagi, berhubungan suami istri akan sama kita berhubungan seperti zina kalau dilakukan yang tidak pada tempatnya. Pada saat dia berhubungan badan, pada saat dia bersetubuh, maka agama memberikan suatu isyarat itu bukan halal, malah menjadi haram. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat Buya Helmi, perihal hubungan suami istri dapat berujung zina. Dalam konten kali ini, sebagaimana diketahui bahwa berhubungan dengan istri itu adalah halal. Seorang suami atau seorang istri, suami berhubungan dengan istrinya, istrinya berhubungan dengan suaminya, itu adalah hukumnya halal. Selain meneruskan keturunan, berhubungan suami istri itu adalah ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalnya menjauhi dari perbuatan haram atau zina yang dilarang, yang dijauhi oleh umat Islam. Namun perilaku dalam berhubungan suami istri, dalam bersetubuh dengan suami istri, tidak boleh sembarangan. Kaidah-kaidah hukum-hukum Islam harus dituruti. Sahabat Buya Helmi, bagaimana larangan seorang suami istri jika dia berhubungan badan itu mengandung hukum haram dan hukum sama seperti zina, yaitu ada yang berimajinasi karena syahwat terhadap pasangan yang tidak muncul. Jadi pada saat kita berhubungan badan dengan istri kita atau suami kita, kita berhalusinasi, kita berimajinasi bahwa yang kita setubui adalah bukan istri atau suami kita, malah terbayang berimajinasi orang yang kita pikirkan di dalam pikiran kita.
Ada yang berimajinasi karena syahwat terhadap pasangan yang tidak muncul. Misalnya, kita bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita, kemudian kita melakukan hubungan badan, hubungan bersetubuh dengan istri kita, tapi imajinasi wajah istri kita halusinasi dengan orang yang kita jumpai wajahnya. Seperti melihat orang asing baru bergairah keluar atau muncul atau bukan karena pasangan sendiri. Itu dilarang dalam agama. Apalagi, mohon maaf, kita sebelum berhubungan badan untuk mencapai klimaksnya, untuk mencapai hawa gairah nafsunya, dia nonton film-film porno terlebih dahulu untuk memuncak, sehingga tontonan yang dia perlihatkan dengan mata kepala sendiri dia praktekkan dengan istri atau suami. Itu menurut agama adalah hukumnya zina atau haram. Terlebih jika sedang melakukan hubungan suami istri kemudian berimajinasi melakukan dengan orang lain. Padahal istri kita sedang bersetubuh, seakan-akan yang kita setubuhi itu bukan istri kita. Misalnya artis si A, begitu wajahnya cantik, bodinya senok, bahenol dan macam-macam, kemudian kita berimajinasi, kemudian kita berhalusinasi, kemudian kita berhubungan badan dengan istri kita, dengan perantara istri kita menjadi tubuh, menjadi persetubuhan. Maka agama menyatakan itu adalah perbuatan zina. Man zana aus syaribal khamra nazalal iman. Barang siapa yang melakukan suatu zina, maka terlepas imannya di dalam tubuh. Ini namanya imajinasi, berhalusinasi, berhayal. Seakan-akan kita berhubungan dengan orang yang kita pikirkan dalam benak kita. Na'udzubillah. Apakah mungkin itu kita lakukan? Hanya kita yang tahu. Kalau itu yang sudah kita lakukan, segera bertaubat. Berapa kali kita melakukan itu, karena perbuatan itu adalah menurut hukum Islam adalah zina. Hal inilah yang menurut membuat hubungan suami istri bisa menjadi zina. Sebagaimana diketahui bahwa zina tidak hanya bersentuh badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah, tetapi bisa juga zina mata, telinga, bahkan zina pikiran atau imajinasi yang tadi Al-Fakhir Buya Helmi uraikan. Sahabat Buya Helmi, ingat, ada zina mata memandang, zina telinga mendengar, zina pikiran berhayal, berhalusinasi. Itu yang membahayakan kita, apalagi kita berhubungan badan dengan istri yang sah, yang halal, yang menurut agama itu luar biasa pahalanya. Sampai ada hadis menyatakan apabila kita melakukan hubungan badan dengan istri kita atau suami kita, maka pahalanya seperti membunuh orang kafir atau seperti mati dalam keadaan mati syahid. Luar biasa itu pahala. Oleh karena itu, menurut Al-Fakhir Buya Helmi, dengan bayangan orang lain ketika berhubungan seksual dengan pasangan merupakan dari zina pikiran yang itu agama larang. Sahabat Buya Helmi, oleh sebab itu Al-Fakhir Buya Helmi mengingatkan agar hal itu jauhkan dari pikiran kita. Makanya Rasulullah SAW kata, apabila kita ingin bersetubuh dengan pasangan suami istri kita, kita membaca doa sekurang-kurangnya minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun doanya, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Arab, ya, Allahumma inni, macam-macam doanya. Sebagaimana kita saja, agar ketika melakukan hubungan suami istri tidak berubah menjadi perbuatan zina yang hukumannya adalah 40 tahun dosanya kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, dan sekitar rumah tangga,
sekitar lokasi 40 rumah akan mendapat kesialan dari perbuatan zina. Pasangan suami istri jangan sampai berhubungan intim di waktu itu. Di waktu kapan? Pada saat dia memikirkan, berimajinasi, jangan. Dan jangan juga ada waktu-waktunya. Pasangan suami istri jangan melakukan hubungan badan suami istri pada saat azan berkumandang. Ya. Sama saja seperti dosa besar. Pasangan suami istri sejatinya boleh melakukan hubungan suami istri, terlebih karena mereka sudah menikah, sudah resmi, sudah sah menurut agama dan menurut negara. Namun perlu dipahami bahwa ada waktu di saat pasangan tersebut tidak boleh melakukan hubungan intim, yaitu pada saat mendengar atau berkumandang azan sholat 5 waktu. Sahabat Buya Helmi, sebab jika istri mau melayani suami berhubungan badan di waktu itu, tidak akan mendapat kenikmatan, malah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk daripada itu, sebaiknya menghindari terjadinya dosa tersebut. Melakukan hubungan badan saja kita sudah melakukan perbuatan dosa. Dari benih dosa itu, maka banyaklah terjadi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Meskipun seorang istri memiliki kewajiban melayani nafsu suaminya, melayani syahwat suaminya, namun jangan mau dilakukan pada waktu itu. Yang pertama, ya, jangan berharap, berimajinasi, berhalusinasi, berhayal. Yang kedua, jangan melakukan pada saat waktu azan. Setelah selesai azan, ya, sebentar kok azan. Sahabat Buya Helmi, untuk daripada itu, waktu yang dimaksud adalah ketika berhubungan intim di waktu azan atau panggilan sholat. Apakah itu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun sholat Jumat. Untuk daripada itu, jika suami minta dilayani di waktu tersebut, ingat, nafsu seorang laki-laki kan luar biasa. Jika suami minta dilayani pada waktu itu, pada saat azan berkumandang, kemudian diiyakan oleh istri, maka akan menjadi dosa yang sangat besar di kedua belah pihak antara istri dan suami. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Taat kepada suami, taat kepada seorang suami itu adalah kewajiban. Tapi tidak boleh taat manakala menjalankan suatu kemaksiatan yang unsurnya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nisa harsul lakum. Ya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, bahwa hal itu sudah bermaksiat kepada Allah dan tentu dosanya yang lebih besar lagi. Ya. Jangan berbuat fantasi yang macam-macam. Ya. Luar biasa. Oleh sebab itu, kalau laki-laki mau, kalau laki yang soleh pasti sudah ke masjid pada saat mendengar azan. Bukan minta bersetubuh, bukan minta dilayani. Ya. Belum azan dia sudah ke masjid. Kalau seorang laki-laki yang syahwatnya terjaga, qad aflahal mu'minun. Ya. Salah satunya dia menjaga kemaluannya. Ya, dia menahan hawa nafsunya. Jika suami minta dilayani di waktu tersebut, kemudian dinyatakan oleh istrinya, dinyatakan iya oleh istrinya, sekali lagi itu akan mengandung suatu unsur perbuatan dosa. Sebaiknya jika terjadi hal demikian dan istri sadar, maka wajib memberi pemahaman kepada suami agar bisa menunda terlebih dahulu. Apa lamanya sih azan? Ya, paling 1 menit, paling lama 2 menit.
Untuk daripada itu, pada saat azan berkumandang, setiap kegiatan stop. Ya, kegiatan stop. Dengarkan azan dulu. Itu namanya adab. Sebab keutamaan manusia di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Untuk itu, waktu yang sebaiknya dihindari untuk melakukan hubungan suami istri yaitu pada saat mendengar atau berkumandang azan panggilan sholat. Ingat, sahabat Buya Helmi, dalam konten kali ini ada dua: awas melakukan suatu perzinahan walaupun kita sudah bersuami istri yang sah menurut agama dan menurut negara, tapi tetap agama menyatakan itu perbuatan zina jika kita melakukan hubungan badan, berhalusinasi, berhayal, dan memikirkan orang lain. Apakah itu seorang suami memikirkan seorang wanita, atau seorang istri memikirkan seorang laki-laki yang pernah dia cintai atau dia idamkan, atau seorang artis yang dia favoritkan. Itu adalah perbuatan zina. Yang kedua, kita ingin berhubungan badan harus lihat waktu. Dosa besar jika kita berhubungan badan pada saat azan berkumandang, dalam arti azan panggilan sholat. Semoga bermanfaat konten kali ini. Dengan keikhlasan dan kerendahan hati Al-Fakir Buya Helmi meminta kepada sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada, like, subscribe, serta komen. Semoga YouTube Buya Helmi selalu menemani sahabat-sahabat Buya Helmi dimanapun berada. Sekian, lebih kurangnya Al-Fakir Buya Helmi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.